Karim Benzema konfirmasi dirinya akan fit di Piala Dunia 2022. Striker Real Madrid dan timnas Prancis Karim Benzema telah mengkonfirmasi bahwa ia akan baik-baik saja untuk mewakili negaranya di Piala Dunia meskipun masih dilanda cedera. Pemain internasional Prancis tersebut telah absen selama 5 dari 6 pertandingan terakhir Real Madrid karena ia mengalami kelelahan otot dan absen dalam 4 pertandingan di La Liga Spanyol. Tetapi pria 34 tahun tersebut telah menegaskan bahwa ia akan berada dalam kondisi yang baik-baik saja pada Piala Dunia nanti. Saya mengalami beberapa gangguan kecil, tidak ada yang serius, kata dari Karim Benzema. Jordi Alba bidik Piala Dunia untuk lengkapi koleksi trofi. Spanyol sudah mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2022. Jordi Alba menjadi salah satu pemain senior yang diberi kepercayaan oleh Luis Enrique. Bek Barcelona tersebut menyambut baik keputusan dari sang pelatih. Dia pun yakin bahwa Spanyol akan mampu menjalani turnamen yang bagus saat berlaga di Qatar nanti. Bersama Barcelona, Alba mampu menggapai sebanyak 15 trofi. Semua ajang domestik di Spanyol sudah berhasil dimenangi. Liga Champions dan Piala Dunia antar klub juga berhasil digapai, dan Alba kini membidik Piala Dunia dan juga Liga Eropa sebagai pelengkap dalam karirnya tersebut. Cesar Azpilicueta cedera batal perkuat timnas Spanyol di Piala Dunia. Ada kabar buruk datang bagi timnas Spanyol. Bek mereka ini Cesar Azpilicueta dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Cedera yang dialami oleh Azpilicueta itu dikonfirmasi langsung oleh sang manajer Chelsea Graham Potter. Potter mengonfirmasi cedera Azpilicueta yang menyebut cedera yang dialami sang bek tidak terlalu parah, tetapi ia tidak bisa menjamin apakah Azpilicueta bisa bermain di Qatar nanti. Piala Dunia 2022 jadi berkah buat penyerang Liverpool. Liverpool punya 5 penyerang, 2 penyerang tengah yakni Darwin Núñez dan juga Roberto Firmino. Sisanya penyerang sayap seperti Mohamed Salah, Diogo Jota dan juga Luis Diaz. Dilansir dari Give Me Sport, cuma Darwin Núñez sebagai penyerang Liverpool yang berangkat ke Piala Dunia 2022 bersama timnas Uruguay. Sisanya 4 pemain tidak dibawa ke Qatar. Oleh sebab itu para penyerang Liverpool bisa beristirahat dan mengecas tenaga. Gelaran Piala Dunia 2022 sendiri akan berlangsung pada tanggal 20 November sampai tanggal 18 Desember. The Citizen takluk 1-2 dari Brentford. Manchester City menandai laga terakhirnya sebelum Piala Dunia dengan kekalahan. Man City dipaksa menyerah oleh Brentford dengan skor akhir 1-2. The Citizen dikejutkan Brentford usai dibobol oleh Anthony di menit ke-16 dan Manchester City baru bisa mencetakkan gol balasan sesaat sebelum turun minum dari sepakan Phil Foden. The Beast akhirnya keluar sebagai pemenang usai Anthony mencetakkan gol keduanya di masa injury time. Dengan kekalahan ini Manchester City gagal menempel ketat Arsenal di puncak klasemen. Erling Haaland dan kawan-kawan tetap di peringkat kedua dengan koleksi 32 poin. Liverpool bekuk Southampton. Liverpool berhasil memetik kemenangan saat melawan Southampton di pekan ke-16 Liga Premier Inggris. Bermain di Anfield Stadium, tim asuhan dari Jurgen Klopp mampu menang dengan skor akhir 3-1. Tak butuh waktu lama bagi Liverpool untuk bisa mencetakkan gol perdananya di laga ini. Roberto Firmino berhasil keluar sebagai pencetak gol pertama Liverpool pada menit yang ke-6 melalui sundulan yang akurat. Meskipun mampu disamakan 3 menit setelahnya, Darwin Núñez berhasil membuat Liverpool kembali unggul dengan mencetakkan 2 gol. Menang 3-1 atas Southampton. Hasil ini membuat Liverpool naik ke posisi 6 klasemen sementara. Sedang di partai lain, Newcastle United taklukkan Chelsea. Chelsea kembali menelan hasil minor di pekan ke-16 Liga Premier Inggris. Berhadapan dengan Newcastle United, The Blues kalah dengan skor tipis 1-0. Newcastle United berhasil memenangkan laga ini berkat gol dari Joe Willock di pertengahan babak yang kedua. Berkat kekalahan ini, Chelsea tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Premier Inggris. Sementara Newcastle United memperkokoh posisi mereka di peringkat ketiga klasemen sementara. Sedangkan Arsenal kini mantap di puncak klasemen. Arsenal diketahui berjumpa dengan Wolverhampton pada pekan ke-16 Liga Premier Inggris. Pada duel di Molineux Stadium tersebut, The Gunners mendapatkan 3 poin usai menang 2-0 atas tuan rumah.
Arsenal kemudian mencetakkan gol di menit ke-55 lewat gol dari Martin Odegaard. Odegaard kemudian mencetakkan gol keduanya di menit ke-75. Arsenal menang sekaligus menutup luka usai tersingkir dari Carabao Cup pada tengah pekan yang lalu. Hasil ini membuat Arsenal makin aman di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Pasukan dari Mikel Arteta telah mendapatkan 37 poin dari 14 laga atau unggul 5 poin dari Man City yang berada di urutan yang kedua. Choupo-Moting bikin gol lagi. Bayern Munchen meraih kemenangan ketika berjumpa dengan Schalke pada pekan ke-15 Bundesliga Jerman. Diketahui di Rotten menang dengan skor akhir 2-0. Gol Munchen dicetak oleh Serge Gnabry dan juga Choupo-Moting. Kini Choupo-Moting telah mencetakkan gol pada 8 dari 9 laga terakhirnya yang dijalani bersama Bayern Munchen. Pada periode tersebut, penyerang asal Kamerun tersebut berhasil mencetakkan 9 gol. Napoli menggila di musim ini. Napoli melakoni laga terakhirnya sebelum jeda Piala Dunia dengan menjamu Udinese di Diego Armando Maradona Stadium. Tuan Roma tampil terengginas. Napoli menang dengan skor akhir 3-2 atas Udinese. Gol dari Victor Osimhen, Peter Zielinski, dan juga Elgif Elmas hanya mampu dibalas 2 gol dari Ilya Netrosovski dan juga Lazar Sambarci. Napoli yang menang mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Serie A Italia dengan koleksi 41 poin atau unggul 11 poin dari Lazio dan juga AC Milan. Napoli bisa menutup tahun dengan tenang berkat performa mantap sedari awal musim. Dari 15 pertandingan yang telah berlalu, Napoli menang 13 kali dan cuma seri 2 kali. Selain itu di musim ini, untuk pertama kalinya juga Napoli meraih 11 kemenangan beruntun di Serie A Italia. Ivan Toney gagal ke Qatar ngamuk di Manchester City. Ivan Toney sudah pasti kecewa gagal tampil di Piala Dunia 2022. Kekecewaan itu dibayar lunas saat Toney menumbangkan Manchester City. 2 golnya ke gawang City sepertinya ingin membuktikan kepada Gareth Southgate bahwa ia sebenarnya layak dibawa ke Qatar. Toney yang tampil tajam sepanjang tahun ini dengan koleksi 21 gol cuma kalah dari Harry Kane. Di musim ini Ivan Toney telah mencetakkan 10 gol dan berada di posisi ketiga daftar top skor Liga Inggris di bawah Erling Haaland dan juga Harry Kane. Menang 3-1, James Milner membuka penampilan ke-600 dengan sempurna. Liverpool kembali meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Premier Inggris saat berhasil menaklukkan Southampton. Laga ini tak hanya istimewa untuk Darwin Núñez yang mencetakkan brace, melainkan bagi James Milner juga. Pasalnya, pemain 36 tahun tersebut resmi memainkan laga ke-600 sepanjang karirnya di ajang Liga Premier Inggris. Liverpool yang mampu menang 3-1 atas Southampton merupakan pembuka yang baik bagi penampilan ke-600 James Milner. Mantan pemain dari Manchester City ini memulai debutnya di Liga Inggris pada musim 2002-2003 bersama Leeds United. Dengan begitu penampilan ke-600 Milner juga menandakan 20 musim karirnya di ajang Liga Premier Inggris. Bekuk Chelsea, kiper Newcastle United puji tua St James Park. Newcastle United sukses meraih kemenangan 1-0 atas Chelsea. Bermain di kandang sendiri di St James Park membuat penjaga gawang The Magpies yakni Nick Pope bangga akan atmosfer yang disuguhkan oleh para penggemar di pertandingan tersebut. Selain Joe Willock yang menjadi pahlawan kemenangan Newcastle atas Chelsea, terdapat pemain lain yang sanggup menawarkan performa impresif yakni Nick Pope. Kiper berusia 30 tahun tersebut berhasil membukukan 2 penyelamatan krusial di laga tersebut, sehingga ia sanggup mencatatkan clean sheet yang ke-7 dari 15 kali main di ajang Liga Premier Inggris. Nick Pope mengatakan bahwa dukungan para penggemar membuat para rekan-rekannya tampil percaya diri sehingga sanggup meraih 3 poin. Bukan dari Arab, Liverpool akan dibeli pengusaha asal India. Mukesh Ambani, orang terkaya ke-8 di dunia, dilaporkan mengincar tawaran untuk mengambil alih Liverpool setelah klub itu dijual oleh pemilik mereka saat ini yakni FSG. Pengusaha India ini memiliki kekayaan bersih sebesar 90 miliar pound sterling dan sebelumnya telah beberapa kali menanyakan tentang pembelian raksasa Merseyside tersebut. Dan kini menurut laporan dari The Mirror, Ambani telah menjadi salah satu calon terdepan untuk bisa membeli Liverpool. Tom Hinks dan juga George Kelly diyakini telah bersedia menjual Liverpool dengan bayaran sekitar 4 miliar pound sterling yang seharusnya tidak menjadi masalah bagi Ambani secara teori.
West Ham United kalah 3 kali beruntun, David Moyes terancam dipecat. David Moyes kini berada di ujung tanduk menyusul hasil buruk yang didapatkan oleh West Ham United. Lantaran selalu kalah pada pertandingan 3 terakhir, Moyes mungkin akan dipecat dari posisi manajer West Ham United. West Ham menjamu Leicester City bermain di London Stadium. The Hammers harus mengakui kemenangan tim tamu dengan skor akhir 2-0. West Ham dalam tren buruk dengan 3 kekalahan beruntun. Pada tengah pekan lalu, West Ham United disingkirkan oleh Blackburn Rovers dari Carabao Cup pada duel di kandang sendiri. The Hammers kini berada di urutan ke-16 klasemen sementara dan semakin membuat sejumlah media Inggris menyebutkan posisi dari David Moyes sebagai manajer tidak lagi aman dan kemungkinan bakal dipecat dalam waktu yang dekat ini. Tawaran 40 juta pound PSG untuk Endrick ditolak oleh Palmeiras. Tawaran 40 juta pound PSG untuk Endrick ditolak oleh Palmeiras. PSG diyakini sebagai salah satu dari 3 tim yang mengantri untuk bisa mendapatkan Endrick. Dan Real Madrid dan juga Chelsea juga lebih jauh dalam perlombaan daripada klub yang lain. Namun Daily Mail mengklaim bahwa Christophe Galtier telah mendekati Palmeiras dengan tawaran sebesar 40 juta pound sterling yang ditolak oleh raksasa Amerika Selatan tersebut. Endrick diketahui menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Palmeiras pada awal tahun ini dan mengikatnya ke klub hingga tahun 2025 mendatang. Diketahui dalam kontraknya tersebut dipahami mencakup klausul pelepasan sekitar 53 juta pound sterling. Hector Bellerin dilirik oleh AS Roma. Pemain Barcelona Hector Bellerin yang belum genap 1 musim membela timnya menjadi target AS Roma pada bursa transfer musim dingin mendatang. Melansir dari laman Transfermarkt, Bellerin baru memainkan total 5 pertandingan bersama Barcelona dalam ajang Liga Spanyol dan juga Liga Champions. Kendati demikian, dirinya telah mampu menarik minat dari AS Roma, khususnya Jose Mourinho untuk menggunakan jasa pemain asal Spanyol tersebut. Melansir dari laporan Todovi Hayes, Hector Bellerin bisa saja meninggalkan klub pada Januari mendatang. Tentunya hal tersebut bisa saja terjadi jika ada tawaran yang cocok dengan Barcelona. Keinginan transfer AS Roma ini muncul setelah Jose Mourinho berniat mengusir Rijkaard untuk henggang dari Stadio Olimpico pada bursa transfer musim dingin nanti.